Hai guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang Flower. Film ini menceritakan tentang seorang gadis cantik yang bernama Erika, di mana ia hidup sangat santai dan sering memeras orang dengan cara menjebaknya. Hingga suatu hari ia bertemu dengan calon kakak tirinya yang merupakan seorang pecandu obat-obatan, anjir. Yang dimana kakak tirinya ini membawakannya sebuah permasalahan. Dan bagaimana Kak Erika menghadapi masalah tersebut? Biar gak penasaran, kalau gitu yuk tonton video ini sampai habis guys. Dijamin film ini sangat mantap dah. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Sang gajah berkelaku miliknya dan henti-hentikan. Di awal film, kita akan melihat seorang gadis cantik yang bernama Erika, di mana ia baru saja menghisap batang petugas ini, anjir. Di mana di sini juga ia dibayar dong, Kimbe. Dan beberapa menit kemudian teman-teman Erika datang, di mana temannya ini merekamnya dan ingin mengancam petugas ini karena berbuat yang tidak-tidak pada Erika, anjir. Padahal nih petugas dijebak oleh Erika dan teman-temannya, di mana ia dan teman-temannya ingin memeras petugas ini, anjir. Dan disinilah petugas ini memberikan sisa uang di tabungannya dong, Kimbe. Kasihan banget dah. Dimana agar videonya itu yang tadi direkam oleh temannya tidak disebar oleh Erika dan kawan-kawannya. Lalu disinilah Erika dan kawan-kawannya bersenang-senang dengan uang yang ia dapatkan tadi, di mana ia membeli pakaian serta bermain game di sebuah mall ini. Dan juga tak lupa mereka mendokumentasikan itu atau berfoto-foto bersama teman-temannya. Asik. Lalu di sini Erika diperkenalkan dengan calon kakak tirinya yang bernama Luke, di mana Luke ini adalah pecandu obat-obatan, tetapi ia sudah direhab atau sudah keluar dari rehabilitasinya. Di mana Luke akan tinggal di rumahnya karena ibunya ini akan menikah dengan pria ini atau ayah Luke yang bernama Serm. Dan di sini Luke sangat tegang atau grogi hingga ia membuat gelas yang dipegangnya itu pecah. Ya mungkin karena efek kecanduannya ya, sehingga membuat dirinya itu atau tangannya ini tremor-tremor gitu, anjir. Lalu di sini ibu Erika menyuruhnya untuk segera mengejar Luke. Dan disinilah Erika membujuk Luke, di mana ia menawarkan untuk diisap batangnya, anjir. Karena jika itu membantunya menghilangkan tegangnya, ia mau dan bisa saja. Di samping itu, Erika ini suka sekali atau hobi mengisap batang, anjir. Kimbe. Dan di sini Luke gak mau dong karena ia pikir nih calon adiknya, anjir. Dan karena kesal akhirnya Erika pun meninggalkannya. Lalu esoknya di sini ibu Erika menyuruh Erika ini bersikap baik kepada calon kakaknya itu, yaitu Luke. Karena Luke itu kan habis direhab, jadi ya ia butuh sedikit perhatian, kata ibunya ini. Dan di sini Erika sebenarnya santai-santai aja, anjir. Bahkan semalam ia menawarkan Luke untuk ditawarin ya ngisap batangnya, anjir. Kimbe. Atau ditawarin yang enggak lah sama Erika. Dan di sini Erika pun mengajak Luke makan bersama, di mana Luke ini sangat dilarang oleh ayahnya makan sembarangan karena Luke sedang menjalani program diet. Karena ya bisa kita lihat lah guys, berat badan Luke ya. Dan karena hal itulah di sini Erika membawa Luke makan makanan yang enak dong. Hingga mereka bisa berkomunikasi dengan baik, di mana mereka berbincang-bincang mengenai ayah Erika atau ya ayah kandung Erika, yang ternyata saat ini ayah kandung Erika berada di kantor polisi
karena sebuah kasus di mana ia ditangkap di sebuah kasino, kata Erika. Dan Erika pun mengatakan bahwa saat ini ia berusaha untuk menabung, di mana ia ingin menebus ayahnya agar ayahnya dapat keluar dari kantor polisi. Gokil sih. Dan di sini Luke melihat seorang pria yang tiba-tiba membuatnya panik dan tremor anjir. Dan langsung saja Luke meninggalkan Erika karena Luke ini tampak ketakutan. Dan di sini sepertinya Erika sadar bahwa Luke pergi karena pria itu yang sedang ia lihat saat ini. Dan di sini Erika mengetahui pria itu, di mana pria itu sering berada di tempat ini, di mana tempat ini adalah tempat nongkrong Erika bersama teman-temannya. Dan saat di rumah di sini Luke ingin berbicara dengan Erika, di mana ia ingin kembali ke tempat rehabilitasinya. Dan di sini ia meminta pertolongan Erika untuk berbicara kepada ibu dan ayahnya agar Luke ini dapat dikembalikan ke tempat rehabnya. Lalu Erika mengatakan, apakah ini tentang pria tadi yang bernama Will Jordan? Lalu Luke mengatakan, bagaimana kau tahu? Jadi guys, Will itu adalah guru Luke dulu, di mana Will adalah seorang pedofil yang menyukai anak lelaki. Dan salah satu korbannya adalah Luke. Maka dari itu saat melihat Will, ia sangat ketakutan atau panik-panik gitulah. Dan di sini Erika sudah tahu itu karena ia diberitahu oleh ayah Luke tadi bahwa sebelumnya Luke memiliki masalah bersama seorang gurunya ya mengenai masalah pedofil itu. Dan di sini Erika akan berusaha membantu Luke menyelesaikan masalah itu, di mana ia akan memberikan pelajaran kepada Will. Dan esoknya Luke, Erika dan kawan-kawannya mulai mengintai dan memperhatikan rumah Will itu, atau rumah Will ini ya. Karena Will selalu berada di arena bowling, di mana Erika dan kawan-kawannya itu sering nongkrong di sana, ya seperti yang kukatakan tadi guys. Dan di sini Erika berusaha ingin berbicara dan ingin mendekati Will, ya dengan cara menabrakkan keranjangnya anjir. Dan hal itu cukup berhasil, di mana Erika berusaha mencari perhatian dari Will. Di mana Erika mengatakan juga bahwa ia sebenarnya mengetahui Will karena sering melihatnya bermain bowling di tempat ia nongkrong bersama teman-temannya. Dan di sini Erika berpura-pura meminta pertolongan untuk ditemani mencari sebuah barang atau ya sereal. Dan Will pun bersedia menemaninya. Dan di sini teman-temannya hanya ngintip-ngintip anjir. Dan di sini juga Will dan Erika tampaknya sudah mulai ya ngobrol-ngobrol santai gitu guys. Dan di sini mereka membuat sebuah rencana yang lebih pasti bagaimana ia dapat memberi pelajaran kepada Will. Dan di sini teman Erika menyarankan bagaimana kalau kita memberikan obat bius padanya. Dan menurut Luke itu adalah ide yang buruk anjir. Tetapi di sini Erika setuju dengan kawannya, di mana saat Will sudah tak sadar, maka ia akan berfoto seksi dengan Will dan memerasnya dengan foto itu seperti yang ia lakukan sama petugas yang tadi anjir. Dan disinilah ia memasukkan obat bius itu. Dan setelah itu, di sini berjalanlah Erika masuk membawa minuman itu ke dalam rumah Will. Dan disinilah Erika berbincang-bincang bersama Will, di mana saat mereka berbincang-bincang, ternyata di sini Will sudah menikah, tetapi ia sudah cerai karena ada seorang anak berandalan yang membuat dirinya itu cerai dengan istrinya. Di mana Will berkata atau menceritakan bahwa dulu ia adalah seorang guru, di mana ia dituduh mencabuli seorang anak lelaki, hingga Will kehilangan pekerjaannya menjadi seorang guru. Dan juga Will kehilangan istrinya beserta anjing kesayangannya yang sering ia rawat dan beri makan katanya. Dan mendengar hal itu, di sini Erika sangat sedih dan mulai memberikan perhatian dan pokoknya bingunglah apakah Luke berbohong atau Will yang berbohong. Hingga di sini Erika berusaha memecahkan atau menghentikan Will meminum bir tersebut. Padahal ya Will udah minum tadi sedikit ya. Dan di sini teman-teman Erika tampak panik harus ngapain. Lalu di sini Erika pun ditarik oleh Will.
dan berkata, "Apa yang kau lakukan?" Dan di sini Erika mengatakan bahwa ia mengira atau Will adalah seorang pedofil. Jadi ia berusaha membiusnya bersama teman-temannya dan berencana ingin memerasnya. Dan di sini tiba-tiba saja Luke masuk dan membanting Will. Anjir. Hingga membuat Will tak dapat berbuat apa-apa. Dan di sini mereka memindahkan Will, di mana mereka tetap ingin melaksanakan aksinya atau rencananya itu untuk memeras Will. Dan disinilah mereka mengambil beberapa foto bersama Will, foto-foto seksi gitulah, yang dimana ia akan menjebak atau memeras nanti. Dan di sini sebelum ia pergi, Luke berkata bahwa sepertinya kita harus membawa Will ke rumah sakit. Tetapi kata Erika, Will kan seorang penjahat atau seorang pedofil, jadi tinggalkan saja karena itu cuman obat bius yang dia berikan ya. Lalu setelah itu mereka pun pergi meninggalkan rumah Will. Dan keesokan harinya di sini Erika dicari oleh polisi, di mana polisi ini berkata bahwa ada seorang pria besar dan wanita berciri-ciri seperti dirinya yang masuk ke rumah Will, di mana polisi ini belum dapat menghubungi Will. Dan tentu saja di sini Erika mengelak dong, dan juga Luke berusaha mengelak. Lalu polisi itu pun pergi, dan di sini Erika berkata bahwa sepertinya kita harus melihat kondisi atau keadaan Will. Karena saat malam itu nafas Will tidak seperti orang dibius jir, tapi orang yang mau mati. Dan di sini bergegaslah Erika dan Luke memasuki rumah Will. Dan di sini ternyata Will sudah tiada jir, di mana ada sebuah mainan Will yang ia simpan di meja itu pada malam hari atau pada malam itu. Dan saat Luke membantingnya, mainan itu mengenai badan Will hingga membuat Will kehabisan darah. Dan di sini Will meninggal. Innalillah. Lalu di sini Luke mengajak Erika untuk meninggalkan kota ini dan pergi bersamanya ke Meksiko. Dan di sini Erika mau tak mau akhirnya ia ikut. Karena di sini Luke berkata teman-temannya itu pasti akan mengatakan yang sejujurnya karena teman-temannya itu tak pandai mengelak. Akhirnya Erika ikut dengan Luke ke Meksiko, di mana di sini ia menggunakan mobil milik Will. Dan di sini Luke meninggalkan surat untuk keluarganya, di mana Luke berkata, "Maaf, aku mencuri Erika dan membawanya ke Meksiko." Dan betapa kagetnya orang tuanya ini. Dan tak lama kemudian di sini orang tuanya ini menghubungi polisi, di mana ia ingin meminta tolong agar anaknya dapat ditemukan. Dan di sini di tengah perjalanan Erika berkata bahwa ia tak ingin lagi pergi bersama Luke karena ia berbohong mengenai ia dicabuli oleh Will. Lalu di sini Luke jujur dan mengatakan memang dia tak mencabuliku, tetapi ada seorang anak gadis yang berumur 12 atau 13 tahun yang ia cabuli, dan hanya aku yang melihatnya saat itu, di mana tak ada orang yang menemaniku atau aku tak terlihat. Atau bisa dibilang guys, saat kecil dulu Luke ini tak ada temannya atau tak ada yang ingin berteman dengannya, sehingga bisa dibilang ia tak terlihat oleh temannya. Maka dari itu Luke memfitnah Will agar tak ada lagi kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Will. Dan di sini mendengar hal itu, akhirnya Erika percaya saja. Dan di sini mereka bergegas melanjutkan perjalanannya lagi. Dan saat di perjalanan, di sini ada mobil polisi yang sedang mengejarnya dan berusahalah Luke menggas mobilnya anjir. Hingga di sini ia keluar dari area jalan. Dan di sini entah apa yang merasuki Luke. Ia mengungkapkan perasaannya bahwa selama ini ia menyukai Erika atau saat ini ia sudah sangat sayang pada Erika. Dan di sini Erika hanya terdiam jir, di mana Luke mengatakan bahwa menurutnya Erika itu sangat lucu, keren dan lembut, sehingga ia sangat nyaman saat bersama Erika. Dan di sini tak perlu berpikir panjang, Erika langsung mengajaknya mantap-mantap jir. Di mana tampaknya polisi sudah kehilangan jejak mobil Luke. Dan disinilah ia benar mantap-mantap sepertinya. Di mana ini di sebuah semak-semak dong, Kimbe. Dan beberapa menit kemudian atau entah beberapa jam di sini polisi datang dan tentu saja menangkap mereka berdua.
Lalu 1 bulan kemudian, di sini Erika mendatangi sebuah kantor polisi, di mana ia datang untuk menjenguk Luke anjir, dan mereka berdua tampak bahagia dong, di mana di sini Erika berterima kasih padanya karena sepertinya Luke yang mengaku atas semua kesalahan yang terjadi di rumah Will, sehingga Erika tak ditahan dan ya ia bebas. Dan film pun berakhir guys. Dan oke guys, itu aja dari film yang cukup seru ini, dimana Erika ini benar-benar santuy anjir. Ia tak memikirkan masalah mantap-mantap dengan siapa saja dan mencintai siapa saja, bahkan itu calon kakak tirinya sendiri anjir. Dan gitulah, so kalau ada kesalahan mohon maaf ya guys. Jadi thanks for watching dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.